Halo teman-teman Indonesia, apa kabar? Saat ini saya lagi di Sydney, Australia. Terus sekarang saya pun lagi hamil 5 bulan jalan-jalan. Kali ini saya lagi pengen sharing tentang vaksin COVID untuk ibu hamil. Kira-kira bahaya atau enggak? Ada efek sampingnya enggak? Atau ada something wrong atau apa? Di Australia sendiri guys, itu diwajibkan untuk vaksin seluruh yang tinggal di Australia. Jadi dari anak-anak umur 12 tahun sampai manula itu wajib untuk divaksin. Sebenarnya sukarela, tapi kalau bisa semuanya gitu divaksin biar kita bebas dari COVID gitu kan. Cuma kan beberapa orang ada sometimes yang aduh ngapain sih divaksin gitu, gue sehat. Soalnya dulu juga aku kayak gitu guys, jadi aku suka mikir ngapain aku vaksin, orang aku sehat dan aku nggak mau berhubungan atau bersentuhan sama orang lain gitu, jadinya aman-aman aja mikirnya gitu kan. Sampai suatu saat ternyata aku alhamdulillah sekarang hamil, dan itu suami aku bener-bener yang pokoknya istri aku harus divaksin gitu, karena memang di Sydney sendiri itu lagi gencar banget yang namanya lockdown, karena memang kita punya kasus yang sampai ribuan sekarang, dan kita udah di lockdown sampai 3 bulan dari Juni akhir sampai September akhir, dan mudah-mudahan Oktober semuanya udah gitu divaksin, jadi kita agak sedikit bebas. Australia sendiri guys itu belum yang namanya open border, jadi airport untuk orang luar itu belum bisa masuk ke sini guys. Itu udah kurang lebih udah 2 tahunan ini ya ditutup, makanya kita bener-bener yang terkurung di Australia. Kemarin-kemarin pas negara manapun lagi bener-bener lockdown, kita tuh udah aman, dan tapi tiba-tiba ada entah itu dari mana tiba-tiba datang lagi jeder dari yang 4 orang sampai sekarang tuh udah ribuan gitu, makanya kita lockdown. Bumil, boleh nggak sih untuk vaksin COVID? Jawabannya boleh, dan itu kalau bisa wajib. Kenapa wajib? Karena ibu hamil itu kan punya 2 nyawa guys, nyawa ibu dan nyawa anak. Nah itu sebelum kita yang namanya kena COVID pun, itu yang namanya bumil itu udah kesulitan bernafas, udah yang namanya kita butuh oksigen lebih banyak gitu. Makanya kenapa rentan banget kita tuh yang bumil-bumil ini lebih lebih cepet kena COVID. Kalau ada virus COVID lewat di antara 10 orang berderet ada satu ibu hamil lah yang bakal menghirup dengan cepat gitu kan. Terus Australia punya vaksin apa aja nih? Jadi di Australia itu kita baru ada Pfizer, dan itu yang paling aman banget, yang terpercaya itu adalah Pfizer. Yang kedua AstraZeneca itu, terus yang sekarang baru masuk Moderna. Australia sendiri itu nggak mau memakai produk-produk vaksin dari Cina-nya, karena aku dengar Indonesia itu, dan bahkan aku baca-baca berita kalau di Indonesia itu ada Sinovac dan apa gitu, pokoknya yang made in China. Di Australia sendiri kita nggak mau pakai, karena kita udah yang gimana ya, udah sakit hati banget sampai yang dunia ini tuh bener-bener terombang-ambing, dan kita tahu kalau virus ini tuh datangnya dari Cina gitu, jadi kita nggak mau memakai produk dia gitu. Jadi ya udah, di Australia itu yang paling aman nomor satu itu Pfizer. Pfizer itu dari yang paling muda di sini umur 12 tahun bisa divaksin sampai yang manula. Jadi kalau untuk yang usia produktif 20 sampai 20 ke atas sampai 40 ke bawah itu boleh memakai AstraZeneca. Tapi kalau buat orang hamil, bumil-bumil ini itu hanya bisa pakai Pfizer gitu. Karena memang Pfizer udah dipatenkan kalau Pfizer ini adalah yang paling aman buat buat ibu hamil gitu.
Di Sydney sendiri itu ada golongan-golongan guys. Jadi yang diutamakan pertama itu adalah manula. Jadi manula duluan lah, itu golongan pertama. Habis itu masuklah golongan yang umur 50 tahun ke atas. Habis itu masuk lagi yang 40 tahun ke atas. Dan saya bener-bener, saya dan suami itu belum bisa dapetin vaksin gitu karena belum termasuk golongan itu. Sampai akhirnya saya hamil, ya udah ting, bener-bener itu suami yang wah gencar banget untuk daftarin untuk supaya istri dan anaknya yang dikandung ini dapat yang namanya vaksin. Untuk vaksin sendiri itu di sini gratis buat siapapun yang tinggal di Australia. Itu gratis, mau warga negara apapun, pokoknya selama tinggal di Australia silakan vaksin. Vaksin pun gratis. Mau swab pun, tes COVID di sini gratis. Efek sampingnya kurang lebih orang normal atau bumil sama nggak? I think setiap orang different ya guys, punya daya tahan tubuh yang masing-masing. Kebetulan itu ada yang namanya efek samping normalnya. Kalau kita setiap habis vaksin itu pasti ada yang namanya kemungkinan kita bisa dapat demam, diare, atau pusing atau sakit, badan terasa capek, kebanyakan kan kayak gitu. Terus pun ada yang sakit di area suntikannya, macam-macam sih di situ dijelasin gitu. Cuma normalnya kayak gitu. Dan kalau emang ngerasa dapat gejala-gejala itu, kita boleh untuk minum Panadol atau paracetamol atau ibuprofen. Tapi kalau untuk orang bumil kan hanya boleh menggunakan ini. Tapi untungnya di saya efeknya itu nggak ada. Alhamdulillah. Pas aku disuntik hari itu, aku disuntiknya malam jam 6-an ya, jam 6-an sore aku disuntik. Terus udah sampai malam, sampai tidur, itu aku nggak ngerasain apapun, kayak biasa aja. Tapi pas bangun pagi guys, pagi-pagi itu tangan aku nggak bisa bergerak. Bukan nggak bisa bergerak, maksudnya kayak sakit, cenut-cenut gitu di bagian yang disuntik, kan aku sebelah sini itu senut-senut, jadi tangan aku nggak bisa begini nih. Jadi tangan aku kalau mau begini agak pelan karena emang sakit. Pengaruhnya di aku adalah sakit. Ternyata bukan aku aja, suami juga yang dapat COVID vaksin itu juga ngerasain hal yang sama. Tapi untungnya saya cuma sehari aja, jadi hari itu aja tuh, hari abis disuntik, kebesokannya itu sakit seharian, kayak cenut-cenut, kayak apa ya, kayak digigit semut rang-rang gitu loh. Jadi dibilang sakit enggak, dibilang enggak ya sakit gitu. Ini aja ngilu-ngilu aja gitu. Cuma ya alhamdulillah sih nggak ngeganggu. Saya bisa cuci piring, bisa nyapu, bisa apa gitu, pokoknya bisa lah buat aktivitas. Cuma nggak bisa olahraga aja karena emang agak ngilu, itu aja sih. Tapi cuma sehari aja, abis itu kebesokannya udah nggak ngerasain apapun. Sampai hari ke-7 pun nggak ngerasain apa-apa. Jadi ya untung lah. Terus aku dapat vaksin pertama itu di tanggal 25 Agustus. Jadi tanggal 24 Agustus tuh suami online, iseng-iseng dia online, ternyata dapat di tanggal 25 Agustus. 25 Agustus udah langsung lah vaksin pertama. Vaksin kedua aku itu di 15 September. Jadi kalau bisa jeda waktu vaksin 1 dan vaksin kedua itu sekitar 21 days. Dan orang-orang bilang katanya kalau vaksin yang kedua itu katanya itu lebih menyakitkan gitu. So guys, let's see ya, aku dapat sebagai bumil, kira-kira dapat vaksin, pas disuntik vaksin kedua apakah yang akan aku dapatkan. Tapi yang pasti sih kayaknya bakal nyeri lagi kayak yang pertama, but aku nggak tahu side effectnya apa lagi. So don't forget, check it out my vaksin number 2. Kira-kira efek sampingnya di aku apa ya, dan kira-kira kita sama nggak. And buat bumil dimanapun berada, kalau memang ada vaksin yang gratis dan gampang untuk didapetin, jangan lupa vaksin. Karena vaksin bukan untuk ibunya aja, tapi buat jabang bayi. Mudah-mudahan kita berdua selamat ya kan, bayi dan ibunya.
And semoga sehat selalu buat Bumil dimanapun kalian berada. So thank you for watching everyone. And jangan lupa bapak-bapak liatin istri-istrinya yang lagi pada hamil ya. Jangan lupa dimanjain. So everyone, thank you for watching and see you in my vlog di second COVID vaccine. Makasih.